Halo, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai negosiasi dan lobby yang ada di dalam komunikasi bisnis. Jadi mungkin awal-awal, sebagai awalan, nama saya Yeskiel Hamonangan. Saya lahir di Jakarta, 27 April 2000. Saya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saat ini saya sedang berfokus pada studi saya di Fakultas Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan juga saya seorang basis di band bernama Saturday Hour. Dan moto hidup saya adalah jangan menunda, manfaatkan yang ada. Jadi untuk awal-awal mungkin kita ice breaking dulu. Saya pengen jelasin sedikit tentang bukan film ini, tapi tentang jadi film itu adalah representasi dari kehidupan manusia. Jadi kita hidup di bumi ini dan manusia mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Nah, mengapa diciptakan suatu film? Film itu menggambarkan kehidupan kita di dalam suatu ringkasan yang hanya mungkin 90 menit atau 120 menit. Semua dirangkum dalam film. Dan harapannya masyarakat bisa tahu apa yang dialami oleh seseorang atau apa yang ingin diceritakan oleh seseorang dalam film yang dibuat tersebut. Nah, film yang kita pengen bahas ini adalah salah satu film yang saya tonton. Saya tonton di Netflix sebelumnya, berjudul Moneyball. Moneyball ini diperankan oleh Brad Pitt dan Jonah Hill dan berdasarkan kisah nyata. Film ini berkisah seputar baseball, American baseball. Jadi latarnya ini adalah suatu klub baseball di Amerika. Kita bisa lihat, kita lanjut. Kita lihat plotnya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang manajer dari klub baseball Amerika bernama Oakland Athletic, bernama Bill Bane, yang kecewa atas kekalahan timnya atas New York Yankees dalam pertandingan American League Division Series tahun 2001. Setelah kekalahan itu, dia juga kehilangan beberapa pemain regulernya, di mana pemain reguler itu sangat penting bagi klub mereka. Karena alasannya, mereka itu nggak mampu untuk ngebayar pemain reguler mereka untuk membayar gajinya. Sehingga Billy harus mengumpulkan tim yang baru, yang kompetitif untuk bisa bersaing di American League Division di musim 2002. Tetapi kenyataan yang harus mereka hadapi adalah di sini mereka tidak memiliki anggaran pemain sama sekali. Jadi anggaran pemain yang diberikan oleh bos mereka, pemilik dari Oakland Athletic ini, sangatlah minim. Nah, di sini tokoh utama yaitu Billy merasakan ketidakadilan dengan mereka harus berkompetisi dengan klub-klub yang memiliki pemain-pemain mahal, pemain-pemain berkualitas, sedangkan timnya itu hanyalah sekumpulan pemain yang tidak dibutuhkan dan dengan bayaran minim, atau kita mungkin bisa sebutnya sebagai pemain pecundang, di mana pemain itu tidak dibutuhkan lagi oleh suatu klub karena mungkin mereka cedera yang panjang ataupun karena sikap mereka yang buruk yang merusak citra klub, dan juga mungkin juga karena pemain itu terlalu tua untuk bermain di suatu klub. Jadi klub itu tidak membutuhkan jasanya lagi. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, Billy ini merekrut seseorang bernama Peter Brand. Peter Brand ini adalah seorang yang punya ide yang radikal. Dia menilainya secara cybermetric, jadi menggunakan matematika dan rumus. Dia melihat statistik, dan Peter Brand ini diangkat oleh Billy menjadi asistennya. Setelah mereka
melakukan beberapa kali scouting, cari-cari pemain yang mereka butuhkan, mencari statistik. Mereka tetap mengawali musim awal di tahun 2002 itu sangat buruk, mengalami kekalahan terus. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka berhasil membuktikan bahwa mereka telah mencapai kemenangan beruntun di sejarah baseball Amerika, yaitu mereka dapat memenangkan pertandingan hingga 20 kali kemenangan beruntun. Jadi sungguh hebat. Nah, kita lanjut. Nah, menurut saya apa yang menarik dari film Moneyball ini? Setelah saya ceritakan plotnya kepada kalian. Yang pertama, membuat keputusan hidup itu berdasarkan uang adalah suatu kesalahan yang tidak boleh diulangi. Jadi di sini karakter utama yaitu Billy itu dulunya adalah seorang pemain muda berbakat yang direkrut oleh suatu klub baseball terkenal yaitu New York Yankees karena dia dianggap adalah pemain masa depan, maksudnya pemain yang bakal melejit nantinya. Dia menerima kontraknya, dia menerima uangnya tanpa berpikir panjang untuk masa depannya, sehingga hal itu membuat dia trauma akan keputusan berdasarkan uang. Yang kedua adalah jangan menilai buku dari sampulnya saja. Usia, penampilan, dan kepribadian, lihat kontribusinya untuk tim. Jadi karena mereka cuma punya dana yang terbatas dan perlu mencari pemain-pemain yang mungkin harus bisa berkontribusi dengan timnya, mereka harus berpikir bagaimana caranya mereka mencari pemain-pemain yang sesuai kriteria yang mereka inginkan. Ternyata mereka melihat kesempatan itu dari pemain-pemain yang bisa dibilang atlet-atlet yang tidak memiliki masa depan lagi untuk bermain. Mereka mencari kesempatan itu. Ada pitcher yang punya cedera yang berkepanjangan di bahunya, yang tidak bisa melempar bola lagi, dia rekrut, dia pindahkan posisinya menjadi first base atau base pertama, penjaga base pertama. Ada juga pemain yang sudah tua yang tidak dimainkan lagi oleh klubnya, mereka rekrut juga untuk menjadi pemimpin dari tim. Yang ketiga, dalam suatu kompetisi tidak ada ketidakadilan, pasti ada ketidakadilan. Ada yang kaya dan miskin, perbedaan itu jelas terlihat. Dan film ini secara gamblang, saya pikir, mereka menjelaskan bahwa oke, kita bisa bermain kompetitif dengan skuad seadanya, atau dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. Tetapi, untuk melihat jangka panjang, untuk melihat ke depannya, kita perlu mengeluarkan uang atau money talk, di mana film ini juga bisa dibilang uang yang berbicara, yang kaya yang pasti akan sustain atau yang bisa bertahan. Apalagi kita bilangnya ini Major League, di mana divisi pertama Amerika, Liga Baseball Amerika, di mana mereka harus punya pemain-pemain kompetitif jika mereka ingin tetap kompetitif di baseball Amerika ini, di permainan ini. Yang keempat, kita harus berpikir maju. Sumber daya terbatas tidak menandakan kita tidak dapat bersaing. Jadi itu. Film ini juga menunjukkan bahwa kita tidak punya banyak sumber daya, apalagi sumber daya di sini adalah uang. Tetapi dengan kemampuan lain kita bisa untuk berkompetisi, walaupun kita tidak bisa memenangkan kompetisinya, tetapi walaupun sumber daya ini terbatas, kita bisa memanfaatkannya, kita bisa mengubahnya menjadi suatu gebrakan, di mana melahirkan bahwa orang-orang ini yang mereka pilih, walaupun gaji mereka bisa dibilang lebih rendah dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya, di mana klub-klub besar itu punya pemain-pemain yang mahal, tapi mereka bisa memanfaatkannya, dan mereka juga bisa bersaing dengan mereka, walaupun pasti kesempatan untuk gagal itu sangatlah besar. Untuk negosiasi,
Di bagian film ini saya menemukan ada suatu scene negosiasi yang menarik menurut saya, dimana diceritakan di film di bagian adegan awal. Jika kalian nanti memutuskan untuk menontonnya nanti, itu ada bagian yang menunjukkan bahwa Billy yang tadi merupakan seorang manajer yang diperankan oleh Brad Pitt, yang merupakan manajer tim, itu melakukan negosiasi dengan Scott. Scott ini adalah pemilik dari Oakland Athletic. Mereka melakukan negosiasi atas anggaran pembelian pemain musim baseball tahun 2002. Jadi mereka lagi membahas, Billy bilang, saya membutuhkan anggaran yang besar untuk bisa berkompetisi di liga ini. Tetapi Scott bilang, tapi kenyataannya kita nggak punya uang. Uangnya cuma segini. Ya mau bagaimana lagi? Jadi di situ ada dua kepentingan yang berbeda, dua individu yang punya kepentingan yang berbeda. Billy sebagai manajer tim, dia harus merekrut pemain berkualitas, pemain yang mumpuni, yang bisa berkompetisi di klub, yang bisa berkontribusi bersama klub. Sedangkan Scott sebagai pemilik dari klub yang punya anggaran, dia kesulitan untuk mencari anggaran yang cukup besar untuk memberikan apa yang Billy inginkan. Di situ dia diceritakan bahwa anggarannya sangat terbatas untuk membeli pemain-pemain baru. Apalagi pemain barunya itu adalah pemain-pemain yang berkualitas di bidangnya itu. Kesimpulan dari negosiasi itu tidak berjalan dengan lancar, dan bisa dibilang Billy kalah dalam negosiasi ini karena di sini keputusan yang diambil adalah mengikuti keputusan yang dibuat oleh Scott, di mana keputusannya anggarannya tetap sangat sedikit, tapi Billy harus bisa mencari pemain yang bisa berkontribusi untuk tim untuk ikut dalam kompetisi baseball musim 2002. Kita lanjut. Nah, saya juga menemukan scene terkait teknik lobby yang menurut saya menarik. Coba kita lihat di sini. Salah satu adegan yang menunjukkan teknik lobby yang menarik itu Billy dan Peter pada saat itu sedang merekrut salah satu pemain baseball bernama Ricardo Rondon. Dia seorang pitcher. Untuk mewujudkan rekrutan ini, Billy itu melakukan telepon dengan banyak orang-orang penting yang berhubungan dengan Ricardo Lincoln ini. Di mana dia menelpon agen scouting, menelpon pemilik klubnya untuk bisa mencoba merekrut pemain-pemain. Nah, muncul nama Lincoln dalam negosiasi. Dan dia berhasil melobi untuk merebut Lincoln. Padahal ia belum punya dana untuk ngebeli atau mengkontrak Lincoln. Gimana caranya? Dia hold dulu Lincoln, dia berhasil menghold Lincoln. Dia bilang, oke, saya bisa cari duitnya, tapi tolong tetap jaga Lincoln supaya tidak diambil oleh klub manapun. Akhirnya Billy langsung menghubungi Scott, yaitu pemilik dari Oakland Athletic, tim baseballnya dia. Apakah bisa nggak kasih dana nih untuk ngebeli Rincon, pitcher? Dengan dia ngebuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya bahwa tahun depan Billy itu yakin bisa memberikan Scott 2 kali lipat keuntungan dari hasil dana yang dia berikan untuk membeli Lincoln. Menarik bukan? Scott merasa tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh Billy. Kemudian Scott sempat berpikir
dia merasa ragu. Kemudian setelah mendengar perkataan Billy itu bahwa dia bisa memberikan keuntungan 2 kali lipat, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa oke, Scott akan mengeluarkan uang untuk membeli Rincon dengan kesepakatan bahwa Billy bisa mengembalikannya dalam bentuk keuntungan 2 kali lipatnya. Kesepakatannya tercapai dan Billy langsung menelpon agent dari Rincon dan terjadilah kesepakatan. Rincon menjadi pemain atau pitcher dari Oakland Athletics. Dari hasil menonton film ini, saya mencoba mengkaitkannya dengan ide bisnis yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu saya ingin membuat suatu peternakan. Ada beberapa nilai yang saya ambil setelah menonton film ini, karena film ini menceritakan secara gamblang, secara baik, apalagi mengenai bisnis. Karena di sini banyak sekali negosiasi dan lobby yang dilakukan oleh tokoh utama. Apalagi tokoh utama ini adalah seorang manajer klub yang bertanggung jawab atas klub Oakland Athletic ini. Jadi sangat erat kaitannya dengan bisnis. Apalagi di sini adalah bisnis. Film ini menceritakannya bisnis olahraga, bisnis bola Amerika. Apa yang bisa saya aplikasikan? Yang pertama, tidak selalu semua keputusan itu berdasarkan uang. Perlu banyak pertimbangan dan rasa percaya diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang dipilih. Ini saya ambil dari kata-kata Scott, di mana saya belajar bahwa tidak semua keputusan itu berdasarkan uang. Keputusan itu memiliki banyak faktor untuk bisa diambil. Semuanya tidak tergantung pada uang. Kita berdasarkan sumber daya manusia yang kita punya, kita juga berdasarkan kemampuan yang kita punya, koneksi yang kita punya, terus yang lebih penting lagi, jangka panjang, atau lebih tepatnya, bagaimana untuk masa depan nanti, dampak yang akan dihasilkan. Yang kedua, peroleh banyak data dan selalu manfaatkan pengembangan teknologi. Di film ini juga menjelaskan bahwa semakin banyak kita memiliki data di sini adalah data secara statistik, data real yang diambil, itu semakin baik. Karena di situ akan mempengaruhi bentuk keputusan yang kita ambil. Yang ketiga itu membangun banyak relasi dan kepercayaan pada orang-orang. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah make friend, membuat pertemanan, mengubahnya menjadi relasi, memberikan kepercayaan pada orang itu, dan kita baru bisa setelah koneksi itu terbentuk, maka relasi yang didasari oleh kepercayaan itu dapat sangat baik benefitnya, keuntungannya untuk masa depan kita nanti. Yang keempat, yang terakhir itu manfaatkan sesuatu yang kita miliki sekarang semaksimal mungkin. Dimana sebelumnya saya juga sudah jelaskan bahwa sumber daya kita mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita punya tanggung jawab, kita punya tujuan. Apa yang kita miliki sekarang itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, kita pergunakan, kita cari keuntungannya, kita cari kelebihannya, sehingga kita bisa meraih hasil yang mungkin semaksimal mungkin, bisa dikatakannya semaksimal mungkin, karena hasil ini bukanlah kemenangan, tapi hasil ini bisa kita nikmatin, makanya dikatakan semaksimal mungkin. Mungkin untuk menutup presentasi ini, saya menyimpulkan secara
mengerucut apa yang saya dapatkan dari film ini, yang berasal dari tadi teknik negosiasinya, teknik teknologinya, lobbynya, bagaimana hubungannya, korelasinya dengan ide bisnis saya, itu saya menemukan suatu kesimpulan, yaitu walaupun yang kita miliki terkadang sangat terbatas dan jauh dari harapan, manfaatkan semaksimal mungkin dan cari potensi yang bisa kita kembangkan, karena pada dasarnya sesuatu yang kurang bagus itu bisa kita manfaatkan sehingga kita menemukan atau kita mencapai potensi maksimalnya. Jadi jangan melulu kita mungkin kita tidak punya sesuatu device yang mensupport kita karena kita belum mampu untuk membelinya. Kita juga tidak punya, mungkin ada yang tidak punya koneksi atau punya relasi yang membantu dalam ide bisnis kita. Ataupun kita tidak punya banyak sumber daya, ya bisa sumber daya uang atau manusia untuk mencapai tujuan yang kita pengen. Tetapi coba tidak memikirkan itu, lebih kepada pikirkan apa yang kita punya sekarang, apa yang bisa kita manfaatkan. Kita coba telah, kita coba cari tahu apa yang kita punya, apa yang kita bisa sekarang, apa tujuan yang sebenarnya kita pengen, dan lakukan. Just do it. Lakukan aja. Hasilnya itu kita targetkan semaksimal mungkin. Yang penting kerja keras kita, apa yang kita lakukan itu sudah tulus dan sungguh-sungguh. Ini suatu quotes yang sangat menarik dari filmnya. Peter Brand, itu yang seorang ahli statistik itu bilang, I think he gonna say I think he was gonna say something else. Di sini keadaannya mereka lagi yang lobby tadi, lobby Rincon. Bilang Peter Brand, kayaknya dia bakal, ini agennya Rincon, kayaknya dia bakal bicara suatu hal. Billy Bean menjawabnya, when you get the answer you're looking for, hang up. Ketika kamu mendapatkan jawaban yang kamu cari, tutup telepon. Jadi di sini Billy mengajarkan bahwa ketika kita melakukan negosiasi atau melobi, mungkin yang diajarkan adalah ketika kalian tahu bahwa sebenarnya jawaban yang saya pengen dengar itu sebenarnya sudah ada, akan terjadi, kemungkinannya bakal terjadi. Lebih baik kamu tutup teleponnya dan biarkan jawaban itu yang menghampiri kamu. Karena di situ ada usaha, dan usahanya membuahkan hasil. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan pada presentasi pada kali ini. Sekian dan terima kasih.